Saya Sawita dari Bali. Ingin ingin mengawetkan bibit cabai. Gimana caranya pengawetan biar tahan lama, Pak? Baik. Karena di sana tuh kemarin harga cabai lumayan murah, kan jadi kasihan Iya. bibitnya dan dagingnya kan bisa dipakai insek. Dan punya kebun Sebentar, ngawetkan bibit atau ngawetkan cabai? ngawetan bibit dan cabai. Oke, baik. Nggih. Kering ya? Nggih. Kering atau basah? Eh, Cabainya Cabainya kering. dikeringkan berarti. Nggih. Baik, oke. Terus Dan punya tanah belum diapa-apain sekitar 1 hektar. Ketinggian 400 mppl. daerah mana ini? Selamadeg. Mana? Selamadeg Tabanan. Bali. Bali. Tabanan ya? Bedugul. Nggih. Oke. Nggih. Kecocokannya apokat apa duren. Dan jenisnya. Baik. Makasih, Pak. Sudah? Udah. Bapak Ibu, menjadi petani terakhir adalah industri. Industri itu ada dua, industri pengolahan atau industri penyajian. Kalau di tempat rekreasi, seluruh goal saya dari lahan sampai ke piring. Saya ulangi ya, kalau di konsep kami di rekreasi itu mengolah dari lahan sampai ke piring. Karena apa kok harus sampai ke piring? Bumi langit. Saya kasih contoh, ayam 1 ekor 40.000, betul? Kalau sudah di piring jadi berapa? Ya anggap aja kita sebutnya 100.000 deh. Ini sudah dipotong nasi, tapi ayamnya saja jadi 60.000. Selisih berapa ini? Untungnya petani dengan harga 40 Bapak Ibu, kalau pakai pakan beli itu cuma 5.000. Tapi kalau pakai pakan gratis, ini untungnya cuma 20.000. Kalau full gratis untungnya 30.000. Waktu pemeliharaan ini berapa lama? 4 bulan. Nah, kalau di rumah makan 40.000 menjadi 60.000 berapa lama? Ya anggaplah sehari. Resiko sekarang saya tanya. Resiko kita lebih resiko mana? 4 bulan atau cuma 1 hari? Terus yang berikutnya lagi, yang 1 hari ini sudah mati. Dan saya yakin tidak akan mati kedua. Paling busuk, betul enggak? Karena itu, ke depan Bapak Ibu menjadi petani. Kenapa saya harus membawa Bapak Ibu sampai ke tempat rekreasi? Adalah Bapak Ibu harus bisa sampai buat rumah makan. Herbal kemarin, peterapi kemarin. Itu saya tuntut nanti Bapak Ibu walaupun punya tanah 1.000 meter. Di ujungnya sini adalah rumah makan. Suatu hari ketika saya di Amsterdam, saya pernah makan seumur hidup yang paling mahal di situ. 1 pasang, 1 couple, 1 meja, 4,5 juta sekali makan. Makannya itu Bapak Ibu memang all you can eat. Tapi sayurnya saya suruh metik sendiri. Sayurnya itu di samping kebunnya, saya petik sendiri, saya ambil bahan-bahan semuanya, saya kasih koki. Jadi koki masakkan sesuai apa dengan saya mau. Dan itu minta maaf, 1 orang kan kena harga 2 juta lebih nih. Betul ya? Antrinya 6 bulan loh makan di situ. Saya bersyukur karena saya orang Indonesia itu ada KKN. Orang Indonesia itu kan jago negosiasi itu Bapak Ibu. Nah, ketika saya ke sana Pak tidak bisa. Ternyata yang masak orang Indonesia, orang Manado. Wah, sesama Indo, bolehlah kita ngicipi di sini.
Oke siap Pak. Itu orang Indonesia Bapak Ibu. Ya. Orang Indonesia itu jago negosiasi. Orang di dunia itu kalau orang di Indonesia, oh gampang ke Indonesia. Semua masih bisa dirundingkan. Damai. Seluruh dunia kenalnya Indonesia itu Bapak Ibu. Bisa dinegosiasikan. Ya, karena semua kan kalau Bapak Ibu buat perjanjian kan diselesaikan dengan cara musyawarah. Betul enggak? Kalau setiap perjanjian kan ada itu kan di bawah itu. Dan secara kekeluargaan. Oke. Semua harus ke arah sini. Beli ya, kalau nanti kamu punya lahan di sana, jangan mikir dulu kan itu durian, apokat, jangan mikir dulu. Tanahnya seperti apa? Airnya ada enggak? Airnya cukup. Jalan raya atau masuk hutan? Apa? Tapi mobil masuk enggak? Tolong, yang pertama kali ingat baik-baik. Kalau kita tanam alpukat, kita tanam durian, itu keluarnya fake cost. Betul enggak? Kalau sudah tanam gampang. Nunggu buah ini loh biaya. Betul atau tidak? Tanam bisa, enggak dirawat, mau buah enggak? Enggak mungkin. Tolong dirubah konsepnya. Buat menjadi penghasilan harian dulu. Karena apa? Begitu tanam, itu sudah siap-siap biaya yang keluar. Maaf Bapak Ibu, biaya ngerawat itu enggak murah. Mahal. Goal kan harus punya penghasilan harian dulu. Setelah ada income, baru boleh investasi. Jangan investasi dulu. Investasi itu nomor 3. Enggak masalah. Kan masih ada dari dompet yang lain. Saya itu salut loh Bapak Ibu. Pak Dr. Puri ini Bapak Ibu, pasiennya terbanyak se-Banyuwangi. Saya kagum ini pagi sampai malam tinggal di sini loh. Berarti berapa juta biayanya ikut pelatihan beliau ini. Yang kasihan istrinya suruh gantikan terus. Istrinya juga dokter soalnya. The fair Bapak Ibu. Ini saya sampai kagum. Waduh ini Dokter Pur bertahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Karena perjuangannya mahal ini. Dia satu hari seandainya 50 pasien kali 5 hari Bapak Ibu sudah kelihatan ini. Dan makanya saya sangat terima kasih Dok. Iya siap. Nah, beli gini ya, tolong. Ketika sudah punya lahan, buat income dulu. Income ini hanya cukup untuk operasional cost. Gaji yang kerja itu loh. Nah begitu dia sudah punya penghasilan, sudah punya pendapatan, maka yang gaji kan sudah nganggur nih. Paham maksud saya ya? Baru suruh nanam entah durian, entah apokat, entah apapun, bebas. Tapi jangan sampai keluar dari dompet kita terus. Bangkrut Bapak Ibu. Terus yang kedua, begini loh. Kalau Bapak Ibu sudah punya benih yang ditanam dan ini sudah menghasilkan sumber air, sumber penghasilan, maka silakan tanam, itu nanti akan ngikuti. Terus yang kedua, tanamlah sesuai kebutuhan pasar. Ide Bapak Ibu nanti, tanam apa, usaha apa, itu bukan jangan dipikirkan sekarang. Sekarang boleh di list. Sekarang boleh di planning. Tapi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke penghasilan harian dan sudah punya income, maka Bapak Ibu punya market. Dan ketika punya market, ini nanti akan ketemu orang yang menentukan apa yang dia minta. Betul atau tidak?
Jangan sampai Bapak Ibu buat planning ternyata tidak sesuai yang diharapkan pasar. Saya kasih contoh, breakthrough-nya di mana? Terobosannya di mana? Begini, kalau Bapak Ibu bisa buat sayur organik, pasti ada yang beli kan? Dan yang beli nanti punya mulut Bapak Ibu, cerita. Dan ketika dia cerita, namanya rezeki datangnya dari mana-mana, kita tidak pernah tahu loh. Apa yang kita punya kita ceritakan. Saya kasih contoh. Saya kemarin ketemu dengan bosnya Wismi. Ketika saya ngobrol dengan dia, tujuannya cuma satu. Saya ngelayani cabenya dia. Setiap minggu anggap aja 5 ton. Clear. Rundingan cuma cabai. Gara-gara ketemu saya, cabai enggak kita bahas. Kenapa enggak kita bahas? Terlalu gampang sudah cabai gitu toh. Yang muncul berbeda. Akhirnya Pak, saya kemarin dari pameran di Cina. Di Cina ada perusahaan begini. Ini satu perusahaan yang bisa supply sayur, ikan, ayam, daging, telur dalam kondisi fresh 30 menit. Sampai rumah. Paham maksud saya? Pak Bayu bisa enggak? Kalau saya jangan 30 menit Pak, sehari. Kenapa kok begitu? Kita bisa. Kita ada di 500 kota Bapak Ibu. Kalau aplikasi ini kita buat dan kita jalankan, petani kita ada semuanya, akan klik melayani di tiap kota. Tapi saya juga minta tolong ke dia, sabar sebentar. Saya tanya dulu nih teman-teman siap enggak? Nanti saya siap yang di bawah, Pak 1.005 aja belum. Ini mau diajak maju atau dimajak mundur ke primitif ini. Katanya kepengen jadi miliarder terus malas kerjanya, gimana ceritanya? Betul atau betul kira-kira? Coba bayangkan dulu Bapak Ibu. Kalau program ini jadi, petani bahagia enggak? Langsung end user. Jadi contoh nih, di Banyuwangi ada 10 petani. 1 cabai, 1 sayur, 1 ikan, 1 ayam, 1 bebek, 1 telur. Terus ketika aplikasi jalan, tag daerah sana butuh, yang telur kirim. Saling melengkapi semuanya. Maka yang terjadi tidak ada harga tengkulak. Betul atau betul? Produsen senang, konsumen senang enggak? Karena terjamin. Organiknya terjamin. Karena itu kita bangun sama-sama basic. Jujur. Tidak pakai kimia. Jujur dengan pelayanan segenap hati. Jujur semuanya. Kualitas yang diutamakan. Dan percayalah Bapak Ibu. Kalau konsumen dan produsen ketemu langsung. Maka yang terjadi adalah keberhasilan. Dan ini mimpi saya. Saya bersyukur saya ini gaptek. Saya ini tidak pintar teknologi. 20 tahun lalu saya pintar dengan programmer, dengan laptop, dengan semuanya saya pintar. Karena sampingan saya belajar program. Sekarang saya nyalakan laptop itu bingung. Makanya saya tidak pernah pakai PowerPoint. Nah, saya minta maaf ketika ketemu dengan program ini. Gudangnya dia raksasa, seluruh China. Barangnya dari mana? Impor padahal. Lah kalau kita sudah di 518 kota ini, pasukan kita, teman-teman kita. Tinggal 1 saja. Pulang dari sini kalau tidak dilakukan terlalu loh ya, Bapak Ibu saya harapkan soalnya. Paham ya maksud saya ya? Bapak Ibu saya ini saya betul-betul saya harapkan pulang langsung praktek. Setelah praktek saya mikir tugas saya, Bapak Ibu mikir tugasnya Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu produksi. Nanti kita akan mikirkan marketingnya. Seandainya nih kita rumah sakit semua kenal hampir. Bos-bosnya kita hampir kenal, swasta ya. Kalau rumah sakit swasta saya ngomong, Pak, pasukan saya siap dengan suplai organiknya. Pasti yes. Yang paling saya takutkan kan satu. Yes, barangnya mana? Oh, masih rencana, Pak. Aduh. Kacau dunia, Bapak Ibu.
Saya minta tolong. Saya tidak butuh uangnya Bapak Ibu. Saya tidak butuh modalnya Bapak Ibu. Mulai modal yang paling kecil. Kalau saya estimate time, itu cuma butuh 6 bulan kok kita siap. Masa sih nyangkul tanah 1000 meter aja butuh waktu 6 bulan, kan tidak sampai tuh Bapak Ibu. Sistem ini terbentuk hanya 6 bulan. Terus gara-gara ketemu beliau, pas baru juga dari pameran dari Jepang, saya kemarin makan jagung Pak. Oh tenang Pak, saya produksi jagung. Petani kita siap dengan harga jagung Rp1.000 kok 1 biji kok. Untung atau rugi kemarin 1 biji Rp1.000? Bapak Ibu kalau ada pasar pasti 1 biji Rp1.000 sudah senang atau belum? Senang. Dan ketika dia saya tawari 1 biji 1.000, benar Pak? Ya benar Pak, petani kita siap kok 1.000. Ya sudah saya siapkan pabrik. Sekarang tanggal 1 besok beli alat Bapak Ibu. Pertanyaan kedua satu gitu loh. Kalau Bapak Ibu tidak siap, masa saya sendiri suruh nanam jagung? Tolong kasihani saya. Serius Bapak Ibu. Ketika saya bernegosiasi begini, saya juga terpaksa harus backup. Jaga-jaga kalau Bapak Ibu bereset. Saya harus cari lahan banyak, ngotot. Ada 50 hektar sudah kita siapkan. Tahu enggak 50 hektar itu biayanya berapa? Saya tunjukkan. 1 hektar 10 orang. 50 hektar berarti berapa? Gaji 3 juta, berarti operational cost sudah kelihatan berapa? 1,5 M Pak, itu cuma gaji karyawan. Per bulan. Saya minta tolong dibantu supaya tidak keluar uang banyak-banyak. Siap ya? Ngelayani tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Bali, Surabaya, Makassar, Medan, itu sudah ngeri. Betul atau betul? Saya hitung koperasi kita nanti itu bisa omset di atas 1 sampai 2 triliun per bulan. Karena itu tolong ya, yang siap untuk jadi pengurus, acungkan diri. Saya mau jadi relawan Pak, jadi pengurus. Saya tidak gaji Bapak Ibu kok. Cari uang sendiri-sendiri di dalam. Mau saya tidak ada di dalam soalnya. Setuju kira-kira? Yang gula produksi gula Pak, yang aren produksi aren. Apa yang kita punya kita jual sama-sama. End user. Kita sedang siapkan aplikasinya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu ketika aplikasi jalan barang kosong. Lah kapan penuhnya ini? Syaratnya satu ya, everyday production. Tolong setiap hari harus produksi, tidak berhenti. Kalau tidak laku simpen dulu. Kan mulai kecil kan dimakan sendiri dulu kan. Tolong dilakukan. Beli, jadi gini beli. Setelah kamu punya pasar tadi, tunggu sampai datangnya terobosan. Terobosan itu datang kapan? Ketika sudah jualnya kangkung, sayur, bayam dan sebagainya, cabai, itu kan operational cost. Tahu-tahu mereka minta ini. Itu yang kamu siapkan. Jangan janji manis ke setiap orang. Minta waktu yang tambah. Artinya waktu kita 2 bulan, minta 6 bulan. Contoh Bapak Ibu, ada buyer dari Prancis, dari Eropa. Pak Bayi saya minta kakao. Boleh, tapi saya masih belum siap sekarang. Saya minta perpanjangan waktu 3 tahun. Tidak apa-apa Pak, saya tunggu. 4 tahun pun saya tunggu. Jadi minta tolong. Kalau betul, benar-benar betul. Setuju ya? Bapak Ibu berubah dari petani ke pabrikan, produksi pertanian. Kalau sudah sistem ini berarti ini sistem pabrikan enggak kira-kira? Pabrikan. Dan kalau bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita dari kecil kita ajari buat pabrik. Ini buat pabrik enggak? Maka pikirannya satu, buat pabrik aja. Saya dulu pernah dibully orang di YouTube gara-gara buat pabrik modal 50.000 kan. Dipakai beli tong untuk ngamen. Nah, itu mentalnya bangsa Indonesia ya begitu, ngamen. Tolong Bapak Ibu jangan ngamen. Punya 50.000 enggak perlu papan nama. 50.000 dipakai beli benih, dipakai ngolah produksi harian dan itu akan jadi pabrik. Apa yang kita tanam, keluar sumber air, dia akan besar dengan sendirinya. Asalkan dirawat. Jadi beli setelah punya penghasilan,
boleh tanam bebas, apokat boleh, durian boleh, mangga boleh, yang pasti bisa dijual. Terus yang kedua triknya begini, kalau Bapak Ibu mau ke horti, contoh apokat, contoh mangga, contoh jeruk, caranya begini supaya murah biayanya. Beli satu pohon yang besar, anggaplah harganya 1 hingga 2 juta. Satu pohon yang besar, yang sudah berbuah, dan sudah tahu rasa buahnya. Paham maksud saya? Seandainya apokat, saya bukan suudon, tapi saya kurang percaya dengan pembuat benih. Bilangnya ini peluang Pak. Begitu sampai ke rumah kita, jadinya Miki. Betul ya? Apalagi kalau pesan banyak, mumpung ada kesempatan, seada-adanya bibit, betul atau tidak? Nah, Bapak Ibu beli banyak, harapannya kan sudah besar nih. Nanti berbuah peluang semua, berbuah jeruk, seandainya mangga, arum manis semuanya. Ternyata ada golek, arum manis, ada macam-macam. Wah, kecewa kita. Betul atau tidak kira-kira? Supaya pasti, dan kita juga tidak rugi waktu Bapak Ibu, beli pohon yang sudah jadi. Setelah beli pohon yang sudah jadi, kalau bisa dicangkok full. Setelah dicangkok full, anggaplah biaya nyangkok Rp5.000 borongan, terima hidup. Berarti bibit kita mahal atau murah? Murah. Terus yang kedua, setelah punya tanaman, seandainya target 1 hektar 2.500 pohon, jangan sekaligus estafet. Kalau sekaligus modalnya besar, estafetnya gimana? Dapat penghasilan harian, sisanya investasi, karena ini investasi bukan production. Kita harus buat bertahap. Seandainya 1 pohon dapat 100, alhamdulillah dapat 100. 100 tanam dulu. Nanti buah cangkok lagi. Akhirnya biaya bibit cuma 5.000. Kalau 5.000 ngitungnya 1 BEP Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu buat apokat nih, harga bisa sampai cuma 5.000, 10.000 deh. Betul ya? Buah 2 saja sudah bahagia enggak? Buah 2 biji itu loh. Sudah bahagia enggak? Langsung bilangnya lunas. Bilang ke tanamannya, hutangmu lunas. Dia akan senang berbuah habis gitu. Enggak tertekan. Kalau biaya bibit 50.000, biaya tanam 50.000, 100.000, ini butuh 5 kilo sampai 10 kilo. 4 tahun baru BEP. Ada cara BEP paling bagus. Kalau sudah tahu buahnya, sudah pasti, begitu sudah rimbun, tolong disetek, tolong dicangkok lagi. 1 menghasilkan 1. Lunas. Paham maksud saya ya? Jadi golkan setiap usaha lunasnya kapan. Kalau Bapak Ibu tahu ini sudah lunas, sudah tenang enggak pikiran Bapak Ibu? Oh sudah bahagia, sudah lunas kok itu gitu loh. Apalagi modalnya cuma kecil, selalu bahagia. Yang menghambat rezeki kita Bapak Ibu adalah pikiran kita sendiri. Karena apa? Minta maaf, pertanian itu seringkali di luar ekspektasi. Karena itu saya membuat berpikir terbalik di dalam dunia pertanian. Saya merubah konsep dunia pertanian kembali ke primitif, kembali ke dasar, kembali ke rendah. Harapannya cuma 1. Bapak Ibu punya gambaran kecil tentang pertanian. Kalau kita besar itu hanya berkah saja. Supaya apa? Besok Bapak Ibu pasti jadi miliarder kalau nurut. Tapi tolong, bukan jadi orang kaya yang sombong. Orang kaya yang hanya selalu tergantung ke Gusti Allah. Karena apa? Semua di luar ekspektasi. Semua jauh di atas angan-angan kita. Dan itu membuat kita selalu berkata syukur, alhamdulillah. Tidak menjadi sombong, tidak merubah kita. Itu tujuan saya. Kayak kemarin jagung Madura yang kecil ditanam bisa sebesar ini, bahagia. Kalau besok dapat kecil lagi, bahagia.
Loh, kan sudah kecil kan sudah sewajarnya. Nah, bisa diterima beli? Terus yang kedua, karena lokasimu di Bali, daerah wisata, bangun hubungan sebanyak-banyaknya. Nanti temui Om Willy ya. Marriott Group Bapak Ibu 26 hotel di Bali itu tunggu kita. Hotel Marriott Group 26 hotel itu tunggu kita. Kapan siap suplai barangnya? Tahun lalu ngomong gitu. Ini tadi kemarin ditanya lagi, Pak Bayu kapan siapnya? Ya jangan tanya saya Pak, tanya teman-teman di Bali kapan siapnya. Ya, nanti tergabung di Bali ya. Kumpul sama-sama, rundingan sama-sama. Kita fasilitasi ketemu pemilik hotelnya. Kita ngobrol sama-sama. Tapi kalau ketemu jangan janji semua bisa ya. Jangan bikin malu saya. Nama saya dipertaruhkan, makanya saya tidak mau pakai nama BSM, ganti nama Petani Teman Sejati. Minta tolong ya beli ya. Nanti Om Willy tahu Om Willy tuh yang kemarin Om dari Bali itu angkatan B4 Bapak Ibu di Banyuwangi ini. Cuman angkatan 3 hari. Jadi pasukan kita itu berasal dari teman-teman sendiri. Saya lihat dia ikut pelatihan di sini, ngantarkan dari kalau tidak salah dari Belgia waktu itu mungkin Om Willy. Setelah itu pulang itu tidak pulang-pulang, mijeti orang. Kok hobi mijeti orang tahun ya? Setelah mijetin orang, saya bilang, ayo Om, pijetin saya gitu. Saya penterapis Bapak Ibu, karena itu tidak semua orang bisa terapi saya. Satu-satunya orang yang bisa terapi saya itu Om Willy. Makanya saya langsung bilang, Om, kita nanti buka kelas herbal Om Willy jadi pengajar ya. Oh siap. Gitu. Dia tarifnya mahal Bapak Ibu, satu pasien 700 biasanya, sampai 1 juta. Dia bisa ngajar di sini sampai seminggu, itu sudah bagi saya anugerah. Bisa kosongkan waktu sebegitu. Makanya kita bersyukur, kita ini adalah orang-orang hebat semuanya, setuju ya? Anda ini orang luar biasa. Ayo mari Bapak, dari belakang dulu ya. Oke. Apanya? Oh cabai, oh ya lupa saya. Sorry Pak sebentar. Pengawetan cabai. Kalau Bapak Ibu kepingin ngawetkan cabai dan dijadikan sambal, tahu sambal ya? Siapa yang kepingin besok membuat pabrik sambal? Cara membuat pabrik sambal yang pertama, cabai direndam air panas. Ini utama. Jadi cabai bukan direbus, air mendidih, ambilkan apa ya yang serok gitu ya, ambil cabenya diserok, curut 1 menit angkat, kasih lagi 1 menit angkat. Setelah dikasih air panas bisa 2 cara, bisa dijemur atau diawetkan. Kalau dijemur Bapak Ibu, kalau sudah dipanaskan warnanya tetap merah menyala, keluar lemak berminyak, tetap bagus dan tidak busuk. Kalau mengeringkannya, melihat alat jadi kolam. Tahu plastik di sana itu? Itu caranya buat pengawetan dengan cara dijemur. Tapi kalau boleh bawahnya jangan plastik. Bawahnya dari bambu itu. Anyaman bambu supaya ada air dari udara, dari bawah ke atas. Kalau yang pakai plastik itu yang serbuk. Gesek ya terserah lah. Anyaman. Oke ya, itu caranya. Sehingga apa? Setelah dia kering, warnanya tetap merah, bagus, dan ini bisa dijual kemana-mana. Seluruh pabrik makanan jadi butuh cabai kering. Dan harganya flat, stabil. Kemudian yang kedua, kalau diawetkan dan dijadikan sambal. Cara nyimpennya masukkan tong, dikasih cuka. Cuka terbagus Bapak Ibu memang air kelapa. Ditambah garam. Dosisnya 1% garamnya. Sampai 2%, maksimal 2%. Tahu air kelapa ya? Air kelapa yang bagus, kasih garam. Terus seluruh cabai yang sudah dipanaskan tadi dimasukkan di situ, simpen
20 tahun pun tidak berubah bentuk. Gimana? Tutup. Air kelapa dan garam. Garamnya 1-2% maksimal. 1% cukup sih. Kalau 2% mempengaruhi kerasa cabenya. Kalau seandainya misal nih, harga cabai pas cuman 10.000. Tampung sebanyak-banyaknya. Besok goalnya berarti buat sambel. Enggak, cabai dikasih air panas dulu, Pak. Kasih air panas dulu, utuh masukkan di situ. 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak berubah bentuk. Ya secukupnya, Bu. Secukupnya, pokoknya cabainya kerendam. Pokoknya cabai kerendam. 1% sampai 2% maksimal. Kalau seandainya 100 liter berarti 1 kilo. Sudah itu. Selamanya. Apanya? Dari airnya, air kelapanya. Kalau seandainya Bapak Ibu susah cari air kelapa, pakai cuka dapur. Dosisnya 5-10% cuka, lainnya air. Tambah garam juga. Kayak buat acar, 5-10%. Nah, kalau mau buat saus, berarti gandengannya cabai apa? Tomat. Nah, sama juga prosesnya. Tapi kalau tomat tidak perlu dipanaskan. Kalau tomat dipanaskan apa yang terjadi? Kulitnya pecah. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah buat ini, tolong besok-besok buat sambal tomat yang betul-betul tomat. Sekarang ini yang namanya saus tomat itu isinya apa? Kates, telo, waduh, sembarang masuk. Nah, karena itu dikasih pewarna tomat. Tapi saya minta tolong dengan sangat. Kalau buat sambal, buatlah yang benar cabai. Sekarang sudah ada Bapak Ibu obat cabai itu ada. Pedesnya ngalang-ngalai. Seperti thinner. Bapak Ibu pernah kena thinner enggak? Kalau kau jilat itu pedesnya sakit. Jadi kalau ada orang semakin gila-gila yang seneng level sampai 10 itu takutnya bukan cabai nanti. Ya bukan thinner juga, Pak. Kalau buat saus selera kita. Selera kita. Kalau buat saus sambal Bapak Ibu, bawang putih kalau saya ya 2%. Terus habis gitu penguat rasa itu jahe. Terus habis gitu jahe itu maksimal 1%. Terus habis gitu kasih aroma enak itu kasih daun jeruk. Nah ini sudah bahannya utama. Daun jeruk itu secukupnya lah 0, jadi bumbunya ini aja, enggak usah macam-macam. Jahe itu Bapak Ibu seluruh bumbu ditambah jahe itu menguatkan seluruh yang lain, jahenya hilang. Jahe itu penguat rasa. Awet Pak, lama Pak. Ini enggak usah pengawet. Oh enggak, nanti setelah ini kan dimasak kalau buat sausnya, kalau buat sambal ya. Kan setelah jadi kan dimasak, setelah masak langsung divakum. Awet. Ya dicelup aja Pak, celup sebentar gitu aja, 1 menit maksimal lah. Oh enggak, ini pengawetannya, ini nyimpennya Pak. Kalau sudah prosesnya ya bukan di situ, prosesnya diambil, digiling, tambah bumbu, masuk wajan, digoreng. Tadi sudah makan nasi goreng belum? Nah nasi gorengnya ini kurang, ini ada yang dirubah lagi dapur. Ini ada yang pantangan pedas memang. Oh pantesan, itu harusnya pedas dan hangat Bapak Ibu. Makan nasi goreng saya itu harusnya langsung keringetan semua itu. Berarti ini ada review pantangan pedas kemarin nulis di WA berarti. Oke, clear beli? Kalau pengeringan? Bijinya, baik. Kalau Bapak Ibu membuat bibit, bukan hanya bibit cabai, bibit tomat, bibit mentimun, bibit apapun. Cara membuatnya satu.
benih harus disterilkan. Steril terbagus Bapak Ibu harus dikasih paling gampang dan pasti ada itu cuci dengan deterjen. Setelah cuci dengan deterjen, jemur. Tahu deterjen? Deterjen itu bahannya apa? Deterjen itu lemak ditambah NaOH. Itu jadinya sabun. Jadi kita cuci ini supaya steril. Yang kedua pH-nya tidak asam, pH-nya pasti basah. Terus yang berikutnya setelah dijemur kering, saya minta tolong tambahkan di situ bedak. Tahu bedak? Bedak yang anti jamur. Tahu bedak anti jamur? Bukan kunyit, kalau ini beli bedak jadi itu loh. Nah terserah, jangan nyebut merek pokoknya. Beli di apotek bedak anti jamur. Terus yang kedua, benih tadi ditaburi bedak. Jangan banyak-banyak bedaknya, ditaburi saja. Kalau mau supaya nempel, ditaburinya bedak itu pada waktu jemur setelah direndam. Paham maksud saya? Ketika setelah kena dicuci dengan deterjen tadi basah kan? Taburi dengan bedak. Terus dikocok-kocok, dia akan ngumpulkan sendiri kayak buat onde-onde itu loh. Setelah itu dijemur. Nanti bedaknya nempel di benih. Setelah itu disimpan. Simpen terbagus, bukan rapat. Benih itu hidup Bapak Ibu. Karena itu butuh udara. Paling bagus masukkan amplop. Amplop itu dari apa? Dari kertas. Kertas itu masih ada pori-pori. Seandainya takut itu dimakan apa-apa, boleh di dalam toples. Tapi atasnya harus ada yang lubang. Kalau enggak gitu, belikan pengering. Yang ada sasetan itu Bapak Ibu, yang gel itu, lah itu juga ngasih oksigen. Silika. Tumbuh nanti Pak. Saya kasih contoh. Bibit apa kalau nyemai wajib di kulkas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau nyemai biasanya butuh panas atau butuh dingin? Nyemai terbagus, benih-benih yang dari luar negeri. Nyambahkannya harus dalam kulkas. Karena apa? Dia berkecambah di suhu salju. Dingin. Taruhnya di tempatnya sayur, kulkas yang paling bawah. Cara masukkan seperti misal buah naga, anggur, terus tanaman-tanaman bawang. Yang paling cepat numbuhkannya taruh dalam tisu atau kertas koran. Kertas koran bungkus tisu, tasi plastik taruh di sini. 1 kali 24 jam tumbuh. Begitu sudah cambah baru pindah di media. Nah, kalau sudah tahu caranya ini, stroberi. Stroberi itu ada bijinya enggak? Coba bayangkan stroberi gitu kan ada bijinya kan? Nyemainya di kulkas. Penyemaian terbagus. Oke, sudah clear? Ya, lebih baik diputus sekalian. Jadi hijaunya itu dicepot sekali Bapak Ibu. Iya Pak, ini Wismi minta cabai 5 ton seminggu itu harus bersih. Sudah apa lagi ada? Oke, clear. Mari Bapak sebelah.